Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Isma Ramdania dari BPPK Sole. Di sini saya akan menjelaskan tentang Paul Robert Krugman, pemenang Nobel Ekonomi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Paul Robert Krugman. Paul, biasa dipanggil Paul Krugman, merupakan ekonomi internasional ternama pada bidang ekonomi khusus pada perdagangan internasional, manajemen, keuangan, teori perdagangan, dan geografi ekonomi. Buah pemikiran yang diberi banyak pengaruh pada kebijakan fiskal di Amerika Serikat, bahkan sudah melampaui Asia Tenggara. Krugman sebelumnya adalah profesor ekonomi di MIT dan kemudian Universitas Princeton. Dia pensiun dari Princeton pada Juni 2015 dan memegang gelar Profesor Emeritus di sana. Dia juga memegang gelar Profesor Sine di London School of Economy. Krugman adalah Presiden Asosiasi Ekonomi Timur pada tahun 2010 dan termasuk di antara ekonomi paling berpengaruh di dunia. Karir akademisnya, Paul Krugman telah banyak menulis tentang ekonomi internasional termasuk perdagangan internasional, geografi, ekonomi, dan keuangan internasional. Proyek for Paper in Economy menempatkannya di antara ekonomi paling berpengaruh dunia. Ekonomi Internasional Krugman, Teori Kebijakan yang tulis bersama Murphy Oberslade adalah buku teks sarjana standar tentang ekonomi internasional. Dia juga rekan penulis bersama Robert Wells dari teks sarjana ekonomi yang menurutnya sangat inspirasi oleh edisi pertama buku teks klasik Paul Samuelson, komik hadiah Nobel, yang menyatakan bahwa kontribusi ekonomi Krugman adalah analisisnya tentang pengaruh skala ekonomi di komunikasi dengan asumsi bahwa konsumen menghargai keragaman pada perdagangan internasional dan lokasi kegiatan ekonomi. Intinya, masalah sosial dan ekonomi telah ditingkatkan oleh kemampuan Krugman untuk mempopulerkan teori yang rumit ini dengan bantuan buku yang mudah dibaca dan sintesis mutakhir. Krugman tidak digunakan lagi adalah pemain kunci dalam menempatkan analisis geografi tepat di arus utama ekonomi dan dalam memberikan peran sentral yang sekarang dikembangnya. Argumentasinya, 1. Perdagangan merupakan sumber pendapatan utama pemerintah sebagai besar negara perkembangan karena sistem perpajakan relatif mudah. 2. Pembatasan impor merupakan tanggapan atas neraca pembayaran yang kronis dan masalah utang. 3. Perlindungan terhadap impor merupakan saran yang tepat untuk mengembangkan ekonomi of scale. Eksternalitas positif dari industri swadaya. 4. Dengan menerapkan kebijakan pembatasan impor, negara berkembang bisa mengawasi nasib ekonomi mereka dengan lebih baik. Kesimpulan, jika ada ekonomi of scale dalam produksi, maka bisa terkunci dalam pola perdagangan yang merugikan, namun demikian perdagangan tetap menguntungkan secara umum karena mungkin perusahaan untuk menghemat biaya dengan skala yang lebih besar dan efisien. Akibatnya akan meningkatkan berbagai merek yang tersedia dan mempertajam persaingan antar perusahaan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.